Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kalian. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran kita pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, serta mudah-mudahan tercurah juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memulai materi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mencoba menanyakan atau merefresh ingatan kalian terhadap mata pelajaran atau materi pelajaran di minggu kemarin. Kalian masih ingat nggak mengapa agama Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia? Ya silakan adik. Anjuran dan kebaikan para penyebar Islam, penyebarannya dilakukan dengan cara damai dan penuh kasih sayang. Ya bagus, terima kasih adik. Nah, kemudian apa yang sudah kalian lakukan untuk meneladani Rasulullah sebagai rahmat untuk semesta alam? Ya silakan Kaila. Berusaha berbuat baik kepada orang lain seperti membantu teman yang kesulitan, bersikap jujur dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Ini artinya kalian sudah memahami materi pembelajaran di minggu kemarin. Sekarang kalian silakan perhatikan monitor. Bapak akan memperlihatkan materi pembelajaran kita kali ini. Kalian lihat ke layar. Nanti di situ ada video tentang materi pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini, materi kali ini adalah: pertama, siswa dapat menjelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kedua, siswa dapat menjelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Ketiga, siswa dapat menjelaskan tantangan dakwah Nabi Muhammad. Keempat, siswa dapat menjelaskan kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Materi yang pertama adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Tantangan dalam berdakwah Nabi Muhammad masa di Mekah adalah meluruskan akidah masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, politeisme, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang datang melalui Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid, yakni penyembahan hanya kepada Allah. Diskusikan dengan kelompok kalian. 1. Jelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. 2. Jelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. 3. Jelaskan tantangan dan hambatan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. 4. Jelaskan kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diskusinya? Sudah. Sekarang masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya maju. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah mengajak masyarakat untuk bertauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Beliau juga memprioritaskan ajaran tentang hari pembalasan agar masyarakat menjaga kehidupannya sesuai aturan Allah, karena setiap amal akan dibalas setimpal oleh Allah SWT. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Respon masyarakat Mekah, khususnya kaum Jud, kafir Quraisy, umumnya sangat negatif. Mereka merasa terancam akan kehilangan kekuasaan, status sosial, dan mata pencairan dan perdagangan patung. Mereka menyebar fitnah, memberikan tekanan sosial hingga menyiksa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Upaya mempengaruhi negara tetangga agar menolak Islam. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah meliputi sabar dalam menghadapi tantangan, kegigihan dan keuletan dalam menyampaikan dakwah, akidah yang kuat, keyakinan terhadap janji Allah, memiliki akhlak terpuji sehingga dijuluki sebagai Al-Amin, menjunjung kesetaraan derajat manusia tanpa membeda-bedakan kaya miskin atau bangsawan dan budak. Ya, Dan tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Nomor 1, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, lalu mempercayai adanya hari pembalasan. Beliau mengajarkan tauhid, intinya menjawabkan kekuatan agama Nabi Muhammad SAW. Dua, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Respon masyarakat Mekah, khususnya kaum Quraisy, pada umumnya adalah penolakan keras. Mereka tidak senang dengan kehadiran Islam karena merasa ajaran tersebut mengancam kekuasaan, status sosial, dan mata pencaharian mereka, terutama dengan patung-patung berhala. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari karakter beliau, yaitu 1. Kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan, 2. Kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan ajaran Islam, 4. 3. Akidah yang kuat dan keyakinan pada janji Allah, 4. Akhlak terpuji terkenal sebagai Al-Amin, 5. Menjunjung tinggi kesetaraan derajat manusia tanpa membedakan sosial. Sudah? Tepuk tangan. Ya, perhatikan. Kita sudah selesai diskusinya. Dan sekarang siapa yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan. Yuk, berdiri. Kesimpulannya, pada masa awal dakwah di Mekah, Nabi Muhammad memprioritaskan ajaran tauhid, yaitu mengajak masyarakat untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan meninggalkan berbagai bentuk penyembahan berhala yang telah mengakar dalam budaya Arab Jahiliyah. Beliau juga menekankan pentingnya kepercayaan terhadap hari pembalasan, bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Dakwah ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial, menyerukan perubahan terhadap perilaku digital masyarakat seperti perjudian, perbudakan, perzinahan, dan ketidakadilan. Sekarang siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan hadir. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah menghadapi berbagai tantangan berat. Penolakan keras datang dari kaum Quraisy, terutama para penista yang merasa terancam oleh ajaran Islam. Mereka takut kehilangan kekuasaan, status sosial, serta mata pencaharian dari perdagangan patung berhala. Oleh karena itu, berbagai bentuk penghalangan dilakukan, mulai dari penghinaan, ancaman, penyiksaan, hingga boikot sosial dan ekonomi terhadap Nabi dan para pengikutnya.
Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap konsisten dalam berdakwah dengan strategi yang penuh hikmah, dimulai secara sembunyi-sembunyi dan berlangsung terbuka setelah memiliki cukup pengikut. Ya, tepuk tangan untuk anak-anakku. Kita sudah di penghujung pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sedikit akan Bapak sampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini. Tadi kesimpulan yang kalian sampaikan sudah sangat bagus sekali, sudah sangat tepat. Nah, sedikit Bapak tambahkan bahwa metode dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu ada dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, itu sasarannya kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada teman-temannya yang ada di sekitar lingkungan rumah Nabi. Artinya belum terbuka secara umum dakwahnya. Nah, setelah ada perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, barulah Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, jadi metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Mekah itu ada dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Paham ya? Nah, untuk pertemuan kita berikutnya kita akan mencoba membahas materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi diharapkan kalian untuk tetap mengikuti pembelajaran ini, karena pelajaran ini sangat penting bagi kalian dalam memahami sejarah perkembangan Islam di masa lampau. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatian kalian. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.